Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara menganalisis hasil sequencing DNA menggunakan software bioedit. Yang pertama-tama, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu sequencing DNA, yaitu sebuah proses pembacaan urutan basa nukleotida dari sampel DNA. Lalu dalam proses ini biasanya menggunakan metode Sanger sequencing yang hasilnya ini berupa chromatogram file dan juga sequence text file. Lalu hasil sequence tersebut masih perlu dilakukan kontik untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Apa itu kontik DNA? Yaitu sebuah rangkaian sequence DNA yang dihasilkan dari penggabungan fragmen sequence pendek yang tumpang tindih sehingga membentuk urutan yang lebih berkesinambungan. Lalu di sini untuk pemeriksaan hasil chromatogram sendiri kita mengenal adanya kualitas puncak atau print quality, di mana print quality ini biasanya kurang baik pada bagian awal dan juga akhir karena adanya perlekatan primer yang tidak stabil pada bagian awal dan juga tidak ada follow up cycle pada bagian akhirnya, sehingga kita memerlukan untuk mencari peak nukleotida yang baik, yaitu dengan sequence bukan berupa huruf selain basa nitrogen, yang kedua merupakan peak tunggal, dan yang ketiga adalah peak tidak menumpuk-numpuk. Lalu selanjutnya ini merupakan tahap analisis sequencing, di mana yang pertama merupakan pemeriksaan chromatogram dan juga pemotongan sequence. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, di sini saya sudah membuka software bioedit. Pastikan teman-teman sudah menginstal di laptop teman-teman, di mana tampilan awal seperti ini. Yang pertama-tama kita klik file, lalu klik open, lalu silakan teman-teman memilih file AB1 yang teman-teman inginkan. Di sini saya mengambil bagian forward yang ini, lalu klik open. Lalu hasilnya akan keluar chromatogram seperti ini. Nah, pada bagian ini kita perlu memotong bagian awal dan akhir karena kita lihat pada bagian awal dan akhir bagian peaknya tidak baik. Sehingga kita harus memotongnya. Bagian mana yang masih menumpuk. Pada bagian ini kita masih lihat hingga bagian 35. Oke, lalu pada bagian belakang kita bisa lihat menumpuk sampai pada 550. Oke, pada bagian 35 dan juga 550. Kita minimize saja. Langsung kita harus memotong pada bagian akhir terlebih dahulu, yaitu kita klik bagian 550, lalu kita pilih mode edit dan juga pilih edit, lalu pilih select to end, langsung kita delete saja. Lakukan hal yang sama seperti bagian awal pada bagian 35. Oke, lalu kita edit, select to beginning, kita delete saja. Lah, ini sudah dilakukan pemotongan. Lalu kita simpan. Save as. Kita simpan file sesuai dengan milik masing-masing. Dengan tipenya FASTA. Lalu kita buka lagi, open, kita pilih yang reverse. Kita buka, hasilnya seperti ini, chromatogram bagian awal dan juga bagian akhir. Baik, kita lihat pada bagian awal ini dia masih puncaknya tidak bagus sampai di sini. 23. Lalu pada bagian akhir
kita bisa lihat ini masih ada sedikit menumpuk pada bagian sini. Lima, 548. Oke, 548 dan juga tadi 2348. Oke. Lakukan hal yang sama. Lalu 23. Nah, ini kita edit, select to begin. Ingat bahwa file yang kita edit kali ini adalah reverse. Maka kita perlu melakukan reverse complement. Dengan cara kita klik, lalu modenya jangan lupa di select, lalu pilih sequence, kita klik yang nucleic acid, dan kita pilih reverse complement. Maka sudah terreverse dengan baik. Langsung saja kita simpan, save as. Oke, selanjutnya kita akan ke tahap alignment. Lanjut, untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan alignment. Ini merupakan file yang forward yang sudah kita cut, lalu kita import sequence alignment file, pilih sampel yang sudah kita konfig sebelumnya. Itu yang reverse. Oke, kita open. Lalu kita shift, klik keduanya, pilih to select, lalu sequence, kita pilih yang pairwise alignment. Align to sequence, allow ends to slide. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah hasil dari alignment kita. Bisa terlihat di sini hasilnya. Lalu, tahap selanjutnya adalah kita akan masuk ke konfig. Terakhir yaitu tahap konfig untuk mendapatkan konsensus. Gimana caranya? Yaitu kita klik shift, lalu jangan lupa untuk select, pilih alignment. Di sini kita pilih create consensus sequence. Maka hasilnya sudah keluar, yaitu berikut konsensus sequence-nya. Lalu kita pilih edit. Lalu kita copy sequence to clipboard. Nah, lalu teman-teman buka notes untuk menyimpan dari konsensus yang teman-teman sudah buat. Nah, berikut hasil dari konsensus sampel yang sudah kita konfig. Lalu selanjutnya ini dapat di-blast untuk dicek. Kesimpulannya, Bioedit merupakan software yang digunakan dalam analisis sequence DNA maupun protein. Software ini menyediakan fitur seperti editing, alignment, dan juga pembuatan konfig, sehingga Bioedit ini menjadi salah satu program populer yang diminati pada biologi molekuler untuk mengolah data hasil sequencing. Berikut referensi yang saya gunakan dalam video ini. Sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.